Ini jelas bahwasanya orang haid, orang junub itu tidak boleh berdiam di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-12 di sini. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridaunya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, inni la uhillul masjidah, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid li haidin wala junubin, baik bagi orang yang haid maupun orang yang junub. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud, wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan Ibnu Khuzaimah. Ya. Jadi ini jelas bahwasanya orang haid, orang junub itu tidak boleh berdiam di masjid. Ya. Jadi umpamanya ibu-ibu haid diam di masjid itu tidak boleh, kecuali kalau melewati itu begini. Tapi ada keperluan, umpamanya ambil barang di sana Bu ya, lewatnya sini, setelah ngambil barang itu keluarnya di sana, itu melewati. Yang tidak boleh lewat sini ngambil barang kembali ke sini, ini tidak boleh, itu mondar mandir ya. Yang diperbolehkan lewat, tapi ada keperluan, termasuk orang junub. Umpamane azam ini ya, tidur di masjid, tidur di masjid ijenan, mimpi basah, junub berarti. Ternyata ini dikunci semuanya pintunya itu. Jadi aduh, wah aku mandi basah, berarti junub, keluar Pak, pintunya dikunci, nangis ya pancene wong awake cilik, sampe ini kan si cilik Pak ya, terus gede dah ya, coba turun rabi naik ya. Ini tidak boleh diam di masjid, tapi karena kuncinya ambek channel tadi dikunci semuanya, dia terpaksa diam di masjid, itu boleh ya. Nah kalau kuncinya sudah dibuka, cepat-cepat dia mandi jinabat semacam itu ya. Termasuk ibu-ibu umpamanya saat ini suci, lalu ketika pulang ya ingin pipis di rumah, nggak tahunya wayai ya, waduh berarti aku mau duduk masjid ya, itu haid. Nah ini boleh. Ini terjadi 2 minggu yang lalu Bu, terhadap istri saya. Jadi istri saya itu saya ajak ngaji menjelang maghrib di Masjid Al-Ikhlas GKB Gresik sana ya. Jadi setelah masuk ke ruangan ibu-ibu, nah kita ke kamar mandi ya, ke kamar mandi, saya juga wudhu dan seterusnya. Ternyata di sana beliau wayai ya, itu ada istri saya bisa ditanya nanti ya. Jadi Mas aku wayai, wes sampai cukup ya, barang sampean sing ndogone ibu-ibu belum ada yang datang yang lain, karena kita datang duluan. Sampai lewat sini sampai cukup, nanti sampai lewat sana, jangan lewat sini lagi. Lewat sini tidak boleh karena mondar mandir namanya. Nah kalau lewat sana itu berarti melewati, itu boleh. Setelah itu saya suruh di mobil. Jadi ibu diperbolehkan karena nggak tahu ya. Jadi haidnya saat ini kita kan nggak tahu, masa ibu-ibu deloi terus kan nggak mungkin apa mana sing deloi bapak ya. Jadi li haidi wala junubin. Terus masjid itu yang mana sih masjid itu ya? Batasan masjid itu. Batasan masjid itu menurut sebagian ulama yaitu apabila atapnya itu menyatu, dan atap ini menyatunya
adalah solid. Jadi memang bagian. Kalau yang di sana itu ada atap, Pak. Tapi ini bukan atap yang solid, tapi ini atap tambahan. Sesekali bisa dibongkar nanti. Nah, yang teras ini menjadi satu. Nah, teras ini menurut sebagian ulama termasuk bagian masjid. Umpamanya jenengan di sini penuh, sholat tahiyat masjid di situ boleh. Ya. Terus di Masjidil Haram itu wong India itu akeh sing sholat nggone Jowo. Terus di embong ya. Terus di Masjid Nabawi itu sing nggone payunge wallahu alam lah. Ya, menurut mazhab Syafi'i sebagian besar ulama itu bukan masjid itu. Ya, oleh karena itu jenengan nek nang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ojo sampai sholat di teras, ya, yang tidak ada tutupannya itu loh. Itu senengan orang India ya. Wah Pak, aku biasa ndokono, biasa ndokono berarti berangkat ya telat berarti koyok berangkat nang gone Masjid Nur Fadilah wae. Ya adzan Pak Jarwo adzan subuh sampai teko sik gono uang, Pak. Ya, tapi adzan subuh nggone Masjidil Haram wis kok lenggon di sana. Ya. Jadi ibu-ibu ini hati-hati, kalau nanti ada sebagian teman, gak apa-apa ibu. Biyen iku kan karena takutnya netes. Kan gitu ya. Saiki disumpel ambek bantal gak netes gak apa-apa. Nah, ya monggo sing punya pemikiran begitu, kita tidak menyalahkan, tapi dasar hukumnya itu haid, ya, baik disumpel maupun tidak disumpel. Bagaimana kalau nanti ibu-ibu ini tidak mendapatkan Lailatul Qadar karena haid? Di rumah saja tidak apa-apa, Bu. Ya, dapat gak dapat itu Allah. Ya, di rumah jenengan umpamanya pakai rukuk tidak apa-apa, tapi jangan sholat. Baca apa? Baca istighfar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni. Itu boleh, dan itu bukan Al-Quran. Baca sholawat, baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya di rumah saja. Ya, jadi bapak nang masjid sama anak-anaknya, ibunya di rumah waktu haid ngutono tasbih. Ya, tidak apa-apa. Dapat tidak dapat apa Lailatul Qadar itu hanya Allah. Allah itu menilainya bukan hasil. Bukan hanya hasil, tapi proses. Ngapunten. Ya, kalau saya ngapunten ya, gak sombong dibanding dengan Nabi Nuh. Sik banyak jamaah saya, Pak. Dengan Nabi Nuh, gak sombong. Apa mana jamaah ustadz-ustadz yang di sana? Ya, Nabi Nuh itu usianya ada yang mengatakan 1250. 1250. Lalu 900 tahun beliau berdakwah. 900 tahun. Yang didapat hanya segelintir orang, tidak banyak. Ya, jamaah saya di sini ada, sana ada. Saya hanya mungkin 20 tahun lah. Ya, kita berdakwah. Tapi Nabi Nuh tidak jumlah, Pak. Tapi prosesnya ini sampai di dalam Al-Quran disebutkan, kalau nggak salah juz 3 itu, bahwasanya kita nanti ini itu menjadi saksi bagi kaum sebelum kita. Nabi menjadi saksi bagi kita. Ya, juz 3 nanti tilka usul dan seterusnya itu. Nah, itu yang protes itu umatnya Nabi Nuh, ya, itu ditafsir. Sini kita menyaksikan, hei Nuh, ini Allah dawuh kepada Nabi Nuh, apakah engkau sudah memberikan pencerahan kepada umatmu? Sudah ya Allah. Hasilnya segitu. Iya ya Allah, umat saya tidak ada yang mau. Lalu umatnya dipanggil, apakah Nuh sudah memberikan pencerahan? Belum ya Allah. Pintar Pak umatnya itu.
Ya, nah Nabi Nuh gono ewange, Pak. Gono saksine diceluk awak-awak dhewe, Pak, umat Muhammad. Umat Muhammad, bener enggak? Ya, Nuh enggak memberikan pencerahan kepada umatnya. Salah ya Allah, Nabi Nuh sudah memberikan pencerahan kepada umatnya. Nah, umatnya udah pinter ya. Awakmu lho, aku lahir, awakmu durung lahir. Apa ngerti awakmu tuh? Nah, kita mengajukan saya faham, saya ngerti karena saya baca Al-Qur'an. Ya, itulah ya kita nanti. Jadi kita menjadi saksi dari umat-umat sebelum kita, dan Rasul kita menjadi saksi bagi kita. Oleh karena itu prosesnya, jadi ibu-ibu jangan khawatir nanti tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Allah akan mengganti yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.